Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana di mana Pak? Dengan Adam di Makassar. Oh silakan Pak. Halo. Iya silakan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya bagaimana cara membersihkan harta haram yang tercampur. Tapi saya seorang pedagang. Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagaimana cara membersihkan harta haram yang bercampur ke dalam harta yang halal untuk seorang pedagang. Pertama dilihat harta haramnya ini berasal dari mana. Iya. Kalau harta haramnya itu terkait pada dat harta itu memang haram, maka itu harus dikeluarkan, tidak boleh dia ada pada dirinya. Misalnya dia punya harta haram berupa khamar, maka dia harus buang harta itu. Iya. Atau misalnya dia ada harta haram di sisi dia, harta haram ini karena diambil duit orang misalnya, atau dia zalimi orang, milik orang diambil, atau masuk dalam curian misalnya, itu bukan punya dia. Kalau dia ingin bertobat dari harta yang seperti ini, membersihkannya dikembalikan kepada pemiliknya. Secara membersihkannya. Kemudian sudut yang lain, kalau hartanya harta haram dari sudut cara mendapatkannya, misalnya harta riba, ya, maka ini dilihat kondisi dia. Kalau sebelumnya dia tidak tahu hukum riba, baru setelah dia tahu riba itu haram, ya sama seperti banyak pedagang ya, kadang dia karena di pasar itu banyak rentenir, ya, akhirnya mereka terbiasa, dipikirnya nggak ada masalah. Akhirnya ada kawannya minjam kepadanya, dia kasih juga dengan metode rentenir juga. Tapi setelah itu akhirnya tahu hukum itu haram, nggak boleh. Ya. Dia berhenti. Nah, kalau dia tahu hukum, nah di sini yang menjadi pembahasan yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau dia baru tahu hukum, sebelumnya dia nggak tahu, yang sebelumnya ini itu masuk ke dalam dia, dianggap sudah bersih, nggak ada masalah. Tapi harta yang baru masuk setelah dia tahu hukum, ini tidak boleh diambil yang riba-riba. Diambil pokok hartanya saja. Diambil apa yang halal saja, yang lainnya dia harus bersihkan. Nah, itu secara global terkait dengan harta haram yang ditanyakan, walaupun kata harta haram itu agak luas ya. Dan jangan seperti sebagian manusia di masa ini, dia berbuat kezaliman, berbuat kejahatan, merampok di sana sini, melakukan korupsi. Oh itu gampang, nanti bisa dibersihkan. Datang lagi ustadz-ustadz yang tidak beres, dia kasih lagi fatwa sembarangan. Oh itu gampang, bapak pergi umroh aja. Kalau sudah umroh sudah bersih tuh harta. Akhirnya habis harta negara, harta manusia disikat semuanya oleh sebagian orang karena dikasih bimbingan oleh sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu kalau harta terkait misalnya dengan harta negara diambil, itu cara membersihkannya dengan dia mengembalikannya. Tidak ada jalan lain untuk hal tersebut. Dia mengembalikannya kepada negara. Iya. Kalau dia tidak mengembalikannya, maka dia akan mempertanggungjawabkan hal tersebut pada hari kiamat. Ada sebagian manusia, itu disebut dalam Al-Quran, wa may yaglul ya'ti bi baghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mencuri, merampas, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan apa yang dia rampas tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.